Halo Bang Bro, jumpa lagi dengan J3 Fishing News. Kali ini J3 Fishing News akan memberi info sekaligus tutorial cara praktis budidaya ikan lele. Para angler yang hobi mancing, ini adalah kesempatan emas. Bukan cuma membuat spot-spot pemancingan, tetapi kita juga bisa membudidayakan ikan. Salah satunya adalah budidaya ikan lele. J3 Fishing News dan UMF Reborn kebetulan telah melakukan cara-cara praktis budidaya ikan lele. Sejauh mana tingkat keberhasilannya bergantung bagaimana cara benar untuk melakukan budidaya. Jika para angler penasaran, simak video ini sampai tuntas dan siapkan beberapa hal penting yang menjadi syarat suatu keberhasilan budidaya ikan lele. Karena ikan lele adalah salah satu ikan konsumsi yang paling cepat perkembangannya dan paling mudah pendistribusiannya. Saatnya tingkatkan ekonomi keluarga Anda dengan menjadi pengusaha budidaya ikan lele. Bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara merawatnya? Inilah 6 cara praktis budidaya ikan lele. Simak videonya sampai tuntas, semoga bermanfaat. Kalau kalian adalah petani ikan lele pemula yang akan menekuni usaha budidaya ikan lele, jangan skip video ini karena akan saya bantu bagaimana caranya agar bisa berhasil dan bisa untung. Inilah 6 hal yang harus dilakukan oleh para petani ikan lele pemula agar bisa berhasil dalam usaha budidaya ikan lele. Pertama, buatlah kolam ikan dengan konstruksi yang benar, baik kolam tanah, kolam beton maupun kolam terpal. Bisa berbentuk kotak atau bulat. Yang penting ada central drain, yaitu titik terendah di dasar kolam tempat berkumpulnya sisa pakan dan kotoran ikan sehingga dengan mudah dapat dibuang sewaktu-waktu. Kedua, ada sumber air yang cukup dan baik kualitasnya. Sumber air bisa berupa dari sungai, danau, irigasi maupun air sumur. Ketiga, membuat tandon air untuk menormalkan kondisi air dari sumbernya supaya bisa dipastikan kualitasnya sudah baik, utamanya nilai pH, suhu air, dan oksigen terlarut. Keempat, menggunakan benih ikan yang berkualitas dari indukan unggul, tidak inbreeding, dan ukurannya rata. Kelima, menggunakan pakan ikan yang berkualitas dan stabil sehingga menghasilkan nilai FCR terbaik. Nilai FCR adalah jumlah pakan ikan yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg ikan. Budidaya ikan lele biasanya akan menghasilkan FCR 1 sampai 1,1. Keenam, cara pemberian pakan yang benar baik jumlah maupun waktunya untuk menghindari pakan terbuang percuma sehingga akan boros di biaya pakan. Itulah 6 cara hal yang harus dilakukan oleh petani lele pemula agar bisa berhasil. Sebenarnya masih ada beberapa cara lain lagi. Kalau kalian ingin tahu, komen lanjut di bawah ini. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum budidaya ikan lele. Nah, sebelum sobat terjun langsung ke dalam proses budidaya ikan lele, sobat haruslah mempersiapkan sarananya seperti kolam, baik yang terbuat dari kolam tanah, terpal, atau semen. Untuk pemula, disarankan menggunakan kolam dengan ukuran 5x2 meter. Setelah itu memilih jenis benih, pilihlah benih lele yang direkomendasikan yang terjamin berkualitas, sehat, dan bebas dari penyakit. Adapun pakannya juga harus seimbang, seperti pelet ataupun pakan alternatif, sebanyak 3-6 kali setiap 2-4 jam. Jangan lupa mengukur indikator kualitas air kolam, seperti suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, hingga amonia. Peralatannya juga perlu dipersiapkan, seperti aerator, peralatan sortir, ember hingga jaring. Dan yang perlu dicatat, pilihlah lokasi yang memiliki akses air yang cukup, serta lahan yang memadai untuk luas kolam. Pertimbangkan juga manajemen lingkungan, karena bisa menimbulkan bau dan menjadi tempat berkembang biak nyamuk jika tidak dijaga. Sobat juga perlu mempelajari perilakunya, dengan memisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil. Pahami juga manajemen aklimatisasi benih, di mana puasakan benih ikan lele selama 24 jam sebelum ditebar di dalam kolam.
Bingung, padahal induk lele perutnya gendut, siripnya merah-merah, warna tubuhnya coklat kemerahan, telur berwarna hijau keemasan, bahkan pas diseser pun induk lele betina mengeluarkan telur. Tapi pas dipijahkan, telurnya nggak ada yang menetas satupun, gagal menetas atau bonor. Dari kutipan cerita di atas, yang saya garis bawahi adalah kata bahkan saat diseser atau diserok pun induk lele mengeluarkan telur. Ini membuktikan bahwa induk lele betina sudah hamil tua walaupun warna telurnya hijau dan tidak kuat menahan telur hingga keluar. Artinya, induk lele betina sudah melakukan pembukaan puncak sehingga telurnya pada keluar. Otomatis saat bertemu dengan induk lele jantan di kolam pelaminan, induk lele betina sudah mengeluarkan telur tanpa adanya pembuahan dari induk lele jantan. Jelas saja telur tidak akan menetas karena telur yang keluar tidak dibuahi oleh sel sperma induk lele jantan. Di masa lalu saya sudah puluhan kali mengalami hal seperti ini dan jangan berkecil hati, jadikan ini sebagai pelajaran untuk menambah ilmu. Dan untuk menghindari hal ini, rajinlah cek kematangan gonat indukan lele minimal sebulan sekali. Gimana cara pemijahan ikan lelenya? Untuk masalah pemijahan atau bisa dibilang breeding ikan lele terbilang sangatlah mudah. Kalau teman-teman udah punya tempat breedingnya, kalian tinggal siapkan 2 ekor betina dan 1 ekor jantan. Pilihlah betina yang perutnya besar. Selanjutnya ketiga ekor itu masukkan ke dalam tempat pemijahannya. Jangan lupa untuk tempat pemijahannya dikasih hijau ya. Fungsinya untuk menaruh telur si ikan lele. Pagi kita taruh di tempat pemijahan, keesokan paginya udah bertelur dan menetas besoknya. Gimana? Simpel banget kan? Dan inilah hasil pemijahan kemarin. Alhamdulillah lumayan banyak hasilnya. Kalau udah kayak gini tinggal kasih makan pagi dan malam. Siangnya bisa ngerawat ayam dan bikin konten. Gimana? Berminatkah untuk peternak ikan lele? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Salam peternak muda. Saat saya cek telur indukan lele berwarna kuning, tapi setelah dipijahkan kenapa telurnya berwarna hijau? Hampir semua telur menetas, yang bonornya hanya dikit. Larva lele hidup, tapi rentan sekali mati. Sekarang sisa larva lele yang hidup tinggal sedikit. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Sepengalaman saya jika ada kasus seperti itu, biasanya ada 2 penyebabnya. Yang pertama, kalau peribahasa di saya menyebutkan indukan lele kurang hanyir. Artinya induk lele kurang asumsi pakan alternatif jenis daging yang berprotein hewani tinggi, seperti daging keong mas, keong sawah, bekicot, atau ikan laut yang berprotein tinggi. Jadi telur indukan lele betina dan sel sperma induk lele jantan kurang matang gonad. Yang kedua, udah mah kedua indukan lele kurang matang gonad, ditambah lagi cuaca saat ini kurang mendukung. Hampir setiap hari mendung dan kerap hujan, jadi suhu cenderung rendah. Saya sering mengatakan bahwa jika larva lele lahir dari kedua indukan lele yang kurang matang gonad, biasanya imunitas dan daya tahan tubuh larva lele akan lemah, mudah oleng dan gampang terserang penyakit dan mati. Solusinya, berikan induk ikan lele pakan daging keong, cek indukan lele secara teliti di saat seperti ini. Kerap turun hujan biasanya indukan lele jarang yang matang gonad secara full. Saya mijahkan lele di kolam terpal dan sudah bertelur. Kalau penetasan telurnya di kolam tanah bisa atau tidak? Sepertinya tidak bisa. Alasannya larva ikan lele berbeda dengan larva ikan jenis lain. Larva lele menetas dari telur dengan sendirinya tanpa bantuan sang induk. Bahkan setelah menetas pun larva lele berjuang hidup sendiri tanpa bantuan sang induk. Sementara larva ikan jenis lain seperti ikan mas, nila, dan gabus, sang induk membantu penetasan telur dan larvanya didampingi dan dijaga ketat oleh sang induk. Selanjutnya, larva lele memiliki lendir yang mudah ditempeli lumpur dan parasit, dan di kolam tanah banyak sekali predator yang siap memangsa larva ikan lele. Maka dari itu, segmen pembenihan lele atau pemijahan lele identik dengan kolam terpal. Saya sendiri lebih memilih jenis kolam terpal untuk pemijahan lele. Alasannya mudah mengontrol kualitas air kolam dan pertumbuhan larva lele. Tapi kalau kalian mau mencoba menetaskan telur lele di kolam tanah, silakan. Semoga larva lele bisa hidup dan tumbuh sampai menjadi bibit lele dewasa. Jika kalian butuh kolam terpal untuk pemijahan lele, saya rekomendasikan kolam terpal Korea tipe A20, ukuran 2x3 meter, tinggi 60 cm. Belinya tentu di Abdan Terpal yang sudah terpercaya menyediakan terpal yang tebal dan kuat serta tahan lama. Hampir semua kolam terpal saya dan mitra kelas online saya berasal dari Abdan Terpal. Jika kalian minat, sudah saya sepilkan di bawah. Silahkan cek out telur lele di kolam tanah, silahkan. Semoga larva lele bisa hidup dan tumbuh sampai menjadi bibit lele dewasa. Jika kalian butuh kolam terpal untuk pemijahan lele, saya rekomendasikan kolam terpal
terpal Korea tipe A20, ukuran 2x3 meter, tinggi 60 cm. Belinya tentu di Abdan Terpal yang sudah terpercaya menyediakan terpal yang tebal dan kuat serta tahan lama. Hampir semua kolam terpal saya dan mitra kelas online saya berasal dari Abdan Terpal. Jika kalian minat, sudah saya sepilkan di bawah, silahkan cek out. Jadi kisarannya dari 24 jaman sampai 36 jam. Itu harus netas. Kalau lebih daripada 36 jam itu dianggap gagal. Ini stripping induk betina. Ini hijau nih, kualitas telurnya bagus soalnya. Iya, selesai. Ini pengadukan sperma dengan telur. Di sini belum pembuahan, baru pengadukan aja antara sperma dengan telur. Nanti ditebar di hapa atau kelambu. Nah, itu baru pembuahan. Pas kena air murni terjadilah perbuahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penebaran telur. Kita lepaskan di hapa atau kelambu.